bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel hari ini, Kamis 3 Februari 2022, pekan biasa keempat. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus, bab 6 ayat 7 sampai 13. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR dari komunitas PRR Tanah Boleng, Flores, NTT, dengan tema Ketika Tuhan Mengutus. Doa dipimpin oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam nyanyian. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau selalu baik dan setia kepada kami, meskipun kami kadang menjauh dari-Mu. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami dapat menjawabi panggilan-Mu dengan ikhlas hati, dan mampukanlah kami agar dapat membebaskan diri dari pengaruh atau belenggu roh, sehingga kami selalu dekat dengan-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah yang mengasihi kami hingga kekal. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan
bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang bercerita tentang Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya, apa sih yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Pertama-tama, Tuhan Yesus memanggil lebih dulu ke-12 muridnya itu. Panggilan Yesus terhadap ke-12 rasul ini bukan tanpa tujuan, tapi Yesus memanggil mereka supaya mereka bersama-sama melayani kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Lalu setelah memanggil mereka, Yesus pun mengutus mereka pergi berdua-dua. Mereka tidak pergi sendiri-sendiri, tapi Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua dengan maksud supaya mereka saling menemani dan juga saling menolong di dalam perjalanan serta di dalam tugas pelayanan mereka. Ketika mengutus ke-12 rasulnya ini, Tuhan Yesus juga tidak membekali mereka dengan materi-materi, baik makanan, pakaian, maupun uang. Tuhan Yesus membekali mereka dengan kuasa, juga dengan nasihat-nasihat. Demi kelancaran karya keselamatan, yakni mewartakan kabar baik kepada semua orang, pertama-tama Tuhan Yesus membekali 12 muridnya itu dengan kuasa atas roh-roh jahat. Tuhan Yesus tahu bahwa bahaya atau ancaman terbesar bagi seluruh umat manusia dan juga bagi para rasulnya adalah roh jahat. Roh jahat memiliki kekuatan yang besar, tidak kelihatan, halus, namun kekuatan dan belenggu mereka lah yang menyebabkan manusia menderita dan jauh dari Allah. Tuhan mengantisipasi perutusan ini dengan memberi kuasa atas roh-roh itu, sehingga para murid dapat mengalahkan kuasa roh jahat. Selain kuasa atas roh jahat, ada pula kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dua kuasa ini sangat membantu kelancaran perutusan para murid. Mereka hadir di tengah-tengah orang yang dilayani atas nama Yesus, bukan atas nama diri mereka sendiri. Kuasa Yesus benar-benar mereka pergunakan untuk pewartaan dalam tugas mereka. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, panggilan dan perutusan para murid ini merupakan gambaran dari panggilan dan perutusan dari kita yang menamakan diri sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, kita patut bersyukur bahwa Tuhan memanggil dan melibatkan kita untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita berusaha untuk menjawab ya dan berusaha melibatkan diri kita dalam karya keselamatan ini. Keterlibatan kita dalam karya keselamatan Allah tidak bisa kita bayangkan dalam hal-hal besar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi keterlibatan kita ialah dengan melakukan hal-hal kecil, berusaha menaburkan kebaikan dan membuat sesama senantiasa bersukacita dalam kehidupannya melalui sapaan kita, salam kita, tegur sapa, dan perbuatan-perbuatan kecil lainnya. Di dalam usaha-usaha kecil ini, kita harus terbuka untuk menerima sesama yang lain, bekerja bersama, dan melayani sesama kita sebagai diri kita sendiri. Terkadang
orang bersikap egois dan mementingkan dirinya. Mereka merasa tidak membutuhkan orang lain dan merasa orang lain tidak perlu diurusi atau diperhatikan. Toh kita memiliki urusan masing-masing. Kiranya sapaan Yesus yang memanggil dan mengutus para rasulnya ini menggema dalam hati kita, sehingga kita pun terbuka untuk menerima sesama di sekitar kita dan melayani sesama kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi orang muda Katolik. Semoga Tuhan memampukan mereka untuk melihat dunia yang sedang menderita oleh ketidakpastian hidup akibat berbagai penderitaan dan menggerakkan mereka untuk melayani sesama di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, semoga mereka mendapat perhatian yang tulus dari sesamanya, agar mereka dikuatkan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang berbelas kasih dalam penderitaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ibu-ibu hamil dan menyusui, semoga Allah yang menganugerahkan kehidupan baru melalui rahim mereka senantiasa memberkati mereka dan melindungi mereka agar terhindar dari segala yang jahat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang bekerja di tanah-tanah misi, semoga mereka diberkati dan dituntun agar selalu memusatkan perhatian pada karya pelayanan dan cinta kasih kepada banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku sudah bergabung bersama kami di doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hari.